Halo guys, salam ilustrator. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa cara penyimpan file kerja yang sudah kita buat dalam aplikasi Adobe Illustrator yang biasa disebut sebagai save file atau disebut sebagai save document. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang persiapan percetak atau preprint yang dapat kita lakukan untuk kebutuhan cetak. Baiklah, saya akan memulai dengan mempersiapkan 3 artboard 1, 2, dan 3, dan saya sudah mengisi dengan alternatif desain yang lain warna, dan mungkin nanti akan ada sedikit modifikasi penampilannya. Anggaplah kita sudah melakukan proses kreasi dalam membangun sebuah objek di Illustrator, dan kita bisa mulai save-nya ya. Kalau kita awalnya ini belum di save ya dengan status untitled 1, saya akan save file, kita save as. Oke, saya akan nge-save-nya di desktop, jadi saya klik desktop. Di desktop cuman ada folder output. Saya akan membuat folder baru, saya sebut foldernya dengan introduksi. Oke, saya create. Sekarang saya punya folder baru yang namanya introduksi. Saya klik, diaktif, tapi masih kosong isinya. Saya kasih nama file yang kita persiapkan tadi dengan nama intro 1. Intro 01 gitu ya. Saya save. Ada panel yang muncul seperti ini, kita abaikan saja. Anggaplah kita tidak mengubah apapun secara default. Setelah kita save, coba kita tengok apa hasilnya. Ini di introduksi, saya buka introduksi, isinya ada file yang barusan kita save, intro 01. Oke, kita kembali ke bidang kerja. Sekarang saya akan memberikan background di artboard 2 dan 3. Jadi saya buat satu bidang seukuran kertas ini. Kertas ini adalah ukurannya A4. Jadi saya bikin sebuah bidang dengan ukuran yang sama dengan ukuran A4, yaitu 210 lebarnya dan 297 tingginya dalam milimeter. Oke, seperti itu. Sekarang saya pengen bidang ini menjadi dasar dari logo dan nomornya. Jadi saya kasih warna cyan 50. Saya letakkan di sini. Saya klik artboardnya, saya aktifkan bidangnya, saya bikin dia rata tengah secara vertikal. Lalu saya bikin arrange send to back. Sekarang dia menjadi latar belakang dari logo saya. Oke, sekarang saya juga akan melakukannya di artboard ketiga. Artboard ketiga ini saya kasih warna yang agak berbeda. Saya copy barusan, saya bikin dengan sentuhan warna yang agak greenish. 50 cyan ditambah 40 yellow.
ya, seperti itu. Saya bikin juga saya klik dulu di artboard, saya aktifkan calon dasarnya, saya bikin dia rata tengah dan rata tengah secara vertikal. Persis posisinya seperti itu. Luasannya juga seukuran A4. Tapi saya ingin membuat yang artboard 3 ini dasarnya lebih lebar lagi dengan maksud tertentu. Jadi lebarnya saya mau bikin menjadi 220 kali 307. Jadi setiap sisinya saya tambahkan 5 mili ya. Jadi saya bikin di sini 220 dan 307. Saya enter di situ. Oke. Jadi kita bisa lihat yang artboard ketiga lebih lebar ya, dari bidang A4. Oke. Perubahan ini perlu kita buat lebih lebih fix dengan cara men-save ulang ya. Kalau tadi kita lakukan save as untuk memberikan nama, maka sekarang saya melakukan dengan save saja ya. Jadi perubahan itu kita simpan. Setelah kita save saja, tentu kita tidak bisa melakukan save lagi karena belum ada perubahan baru. Jadi posisi menu save-nya kabur ya, atau tidak aktif. Oke, sekarang saya ingin men-save-nya sebagai file PDF. Yang saya lakukan sebelumnya adalah saya ingin memberikan suatu trik supaya file kita bisa diakomodasikan dalam proses pracetak. Kita ke dokumen setup, klik dokumen setup, maka muncul panel seperti ini. Di sini ada bleed ya, ada fitur bleed yang kebetulan ini diikat, rantainya terikat. Kita bisa rantainya terlepas, tapi kita perlu yang terikat. Saya akan menambahkan 5 mili di setiap sisi ya. Jadi ada top, bottom, left dan right. Saya bikin dia 5 ya. Ini 5, maka semua 5 karena rantainya terikat. Oke, apa yang terjadi adalah di setiap sisi ya ada garis merahnya ya. Garis merah ini berjarak 5 mili seperti yang kita minta di fitur bleed tadi ya, dari tepian kertas. Oke. Karena ukuran kertas ini A4, maka bleed 5 mili itu berjarak 5 mili dari tepian kertas A4. Begitu juga dengan artboard yang kedua ya, dia berjarak yang sama 5 mili. Tapi di artboard yang ketiga justru tambahan 5 milinya, bleed 5 milinya pas dengan tambahan bidang dasar yang tadi kita upayakan ya. Jadi dia pas sekali seperti itu. Nanti akan saya jelaskan bahwa hal ini penting di dalam proses percetakan. Oke, sekarang kita lakukan save as PDF. Dilakukan ke file, save as PDF ya. Lakukan PDF. Di sini ada pilihan-pilihan sebetulnya dari APS, template dengan extension AIT dan SVG. Kita pilih PDF. Oke, kita save di dalam introduksi ya. Di dalam introduksi sudah ada intro 01 extension AI. Kita save.
jika kita akan men-save dalam format PDF, kita ditampilkan dengan panel semacam ini. Di sini ada penjelasan tentang file yang kita tuju atau yang kita punya saat ini, ya, dan compression seperti apa. Tapi yang kita pilih yang mark and bleed saja, ya. Kita pilih mark and bleed. Di sini ada pilihan-pilihan all printer marks, ya. Ini tidak tercentang, ini tercentang semua, atau kadang-kadang kita bisa milih berapa saja, color barsnya saja, registration marknya juga, tapi yang trim mark enggak. Tapi saya lebih memilih semua karena tidak akan memberikan efek visual apapun kepada karya kita, sehingga tidak mengganggu, maksud saya. Oke, saya all printer marks, di situ ada trim mark, registration mark, dan color bars. Di sini ada printer marks dengan tipe huruf Roman, dengan trim mark dengan ketebalan 0,25 poin dan offsetnya 2.117 mm. Saya save PDF. Oke, sebentar kita lihat apa yang terjadi pada folder kita. Kita lihat di introduksi, kita buka introduksi, maka folder kita sudah terisi satu file lagi, intro 01 PDF, ya. Kalau kita buka dengan preview, oke, seperti ini. Kita bisa bandingkan dengan intro 01 extension AI. Kalau kita buka dalam preview seperti ini. Jadi kita lihat di dalam format AI dia tidak ada registration mark, ya. Dia polos saja putih seperti itu. Tetapi di dalam versi PDF kita bisa dipersiapkan dengan registration mark, ya. Ini adalah garis potong, ya, di mana meletakkan pisaunya di sini untuk memotong kertas, ya. Ini adalah registration mark, ya, di mana warna-warna harus setiap warna harus diletakkan pada posisi yang tepat sehingga mendapatkan hasil cetak yang baik. Ini mungkin adalah sebuah tanda untuk mencek apakah terjadi moire. Lalu ini adalah information, ya, informasi. Di sini disebutkan bahwa file yang kita punya bernama intro01.pdf. Ini adalah halaman pertama dan ada tanggal serta jam dibuatnya. Lalu di sini ada kelengkapan warna-warna yang harus dipenuhi. Cyan, magenta, yellow, green, red, green, blue. Lalu di bawah juga ada tanda untuk grayscale, ya. Jadi jika proses pencetakan itu sesuai dengan kaidah-kaidah warna yang tersedia dengan kepekatan yang tersedia, mungkin hasilnya tidak jauh berbeda dari gambar yang kita desain, ya. Lalu jika kita melakukan registration mark lalu dengan dasar putih, tidak akan ada problem yang muncul. Tetapi jika kita melakukan memberikan dasar warna untuk halaman, ya, di mana kertasnya sebetulnya aslinya adalah putih, lalu ditimpah dengan warna, ya, warnanya kebetulan biru, tetapi luasannya pas dengan bidang cetak yang A4, maka akan terjadi demikian ketika pisau ini terletak di garis ini, ya, karena getaran mekanis yang terjadi di dalam proses pemotongan, ya, maka bisa jadi kertas pisau itu bergerak demikian, sehingga dia bisa jadi jatuh di atas kertas putih atau jatuh di kertas birunya, ya. Jika jatuh di kertas yang putih, maka dia akan menyisakan sisa kertas putih
mengintip di sini, sementara di bagian kirinya akan ada bagian yang hilang setebal yang sama. Begitu juga bagian bawahnya, nanti akan saya jelaskan efeknya. Tetapi hal itu tidak akan terjadi ketika kita memberikan bleed 5 mili ya di setiap sisinya. Ketika gerakan mesin itu bergetar, karena kita punya toleransi 5 mili, maka getaran mesin itu di dalam toleransi tersebut, sehingga tidak akan terjadi sisa putih yang mengintip. Oke, jika hal itu saya jelaskan di dalam efeknya, saya sudah mempersiapkan di sini. Efeknya jadi seperti ini ketika kita membuat bidang background yang pas dengan A4, kesalahan mesin pemotong bisa membuat efek seperti ini. Jadi tersisa putih ya, sementara bagian sininya akan terambil ya. Kita sering menemukan hal ini di barang-barang cetakan ya. Itu kesalahan ini terjadi karena hal tersebut ya, menjadi sisa putih yang bukan bagian konsep dari kerja kita. Tetapi kalau kita menggunakan bleed, maka hal itu tidak terjadi ya, karena toleransi 5 milinya cukup mengcover kejadian seperti itu. Oke, kita kembali kepada filenya. Lalu saya akan melakukan ekspor dari file kerja kita. Saya lakukan ekspor dari file ke export as. Ya, di dalam export as ini kita punya banyak pilihan, ada PNG, ada BMP, ya, bitmap, ya, ada flash, bahkan ada Photoshop file, ya, PSD Photoshop dokumen, ada TIFF segala. Oke, kita pilih JPEG saja ya, sehingga ini adalah ekstensinya JPG. Lalu di sini ada pilihan use artboard. Karena saya punya 3 halaman, saya mau lakukan itu semua, maka saya use artboard, maka 3-3-nya akan muncul dengan penamaan yang lebih spesifik. Bisa jadi saya memilihnya dengan range ya. Kalau saya filenya, katakan saya punya artboard sampai 30, tetapi saya cuma mau mengekspor yang nomor 20 sampai 25 saja, maka saya tulis 20 sampai 25 di sini ya, 20/25. Tapi karena cuma 3, saya bikin all. Oke, jadi 3-3-nya saya ekspor. Oke, klik ekspor. Ada pilihan seperti ini karena saya ingin membuat file ini untuk kelengkapan monitor ya, yang mensyaratkan RGB, maka saya klik sini RGB ya. Lalu dengan kualitas yang paling tinggi di sini maksimum ya, karena ada pilihan lagi di sini ya, screen resolutionnya pakai 72 atau 300, karena saya kebutuhannya bukan untuk cetak yang 300 ppi, saya membutuhkan untuk monitor, saya butuh cuman screen 72 ppi. Saya klik situ. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Saya lihat di introduksi ya, kemasukan. Kita bisa lihat di sini kita kemasukan ada 3 file baru ya. Saya buka di sini ada intro 01, strip 01 JPEG ya, dibikin spesifik seperti itu. Bentuknya seperti ini. Lalu ada yang 0103 ya, dan 0102 ya, seperti itu.
Oke, baiklah. Demikian penjelasan saya tentang cara menyimpan file kerja di aplikasi Adobe Illustrator. Semoga mudah dimengerti. Jangan lupa untuk mengklik tombol like di bawah dan tekan tombol subscribe untuk mengikuti video saya yang lain. Thank you ya. Ciao.